Interpretasi dan pemanfaatan hasil proses hazard analysis (PHA). Outline, pengelompokan hasil PHA berdasarkan tingkat risiko dan urgensi, penentuan prioritas tindakan dan rencana mitigasi, integrasi hasil PHA ke dalam sistem operasional dan pengendalian, studi kasus, penerapan hasil PHA untuk peningkatan integritas sistem instrumentasi. Tujuan, memahami cara mengelompokkan hasil PHA berdasarkan tingkat risiko dan urgensi, menetapkan prioritas tindakan mitigasi berdasarkan hasil analisis bahaya, mengintegrasikan hasil PHA ke dalam sistem operasional dan pengendalian proses, mempelajari studi kasus penerapan hasil PHA dalam peningkatan keandalan sistem instrumentasi. Arti penting interpretasi hasil PHA, setelah tahap identifikasi bahaya selesai, seringkali organisasi berhenti pada tahap dokumentasi saja tanpa melanjutkan ke analisis mendalam. Padahal, interpretasi hasil PHA merupakan tahapan krusial untuk memahami arti dan konsekuensi dari setiap potensi bahaya yang ditemukan. Tanpa interpretasi yang komprehensif, hasil analisis hanya menjadi daftar masalah tanpa arah tindak lanjut, sehingga peluang perbaikan dan pengendalian risiko menjadi terabaikan. Hasil PHA dan komponennya. Hasil proses hazard analysis PHA biasanya memuat informasi lengkap mengenai deviasi proses, penyebab potensial, konsekuensi, pengendalian yang ada, serta rekomendasi perbaikan. Setiap komponen ini berfungsi sebagai bagian dari gambaran menyeluruh terhadap kondisi keselamatan proses. Meninjau komponen-komponen tersebut secara sistematis membantu tim K3 dan teknis memahami di mana kelemahan sistem berada serta tindakan apa yang paling efektif untuk memperbaikinya. Tujuan interpretasi hasil PHA. Tujuan utama dari interpretasi hasil PHA adalah mengubah data teknis yang kompleks menjadi informasi manajerial yang mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti. Dengan interpretasi yang baik, organisasi mampu menentukan prioritas risiko berdasarkan dampak dan peluang kejadiannya. Selain itu, proses ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, jadwal inspeksi, serta rencana pengendalian jangka panjang. Pengelompokan berdasarkan tingkat risiko. Pengelompokan hasil PHA berdasarkan tingkat risiko dilakukan dengan menggunakan matriks risiko yang mempertimbangkan dua faktor utama, kemungkinan terjadinya kejadian dan tingkat keparahan dampaknya. Melalui pendekatan ini, setiap temuan dapat dikategorikan menjadi risiko tinggi, sedang, atau rendah. Klasifikasi ini memberikan panduan yang jelas bagi manajemen dalam menentukan prioritas dan tindakan mitigasi yang harus segera dilaksanakan. Penilaian urgensi tindakan. Selain tingkat risiko, urgensi tindakan juga menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan mitigasi. Beberapa risiko, meskipun frekuensinya rendah, dapat memiliki dampak yang sangat fatal dan memerlukan penanganan segera. Dengan menilai urgensi secara tepat, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya, waktu, dan tenaga kerja secara optimal untuk mengatasi isu keselamatan yang paling kritis terlebih dahulu. Metode pengelompokan risiko. Metode yang umum digunakan untuk mengelompokkan risiko adalah risk matrix 4-4 atau 5-5 yang mengkombinasikan dua parameter utama, kemungkinan dan konsekuensi. Matriks ini biasanya diberi kode warna merah untuk risiko tinggi, kuning untuk menengah, dan hijau untuk rendah agar mudah dipahami secara visual. Dengan menggunakan pendekatan ini, manajemen dapat segera mengidentifikasi area dengan risiko tertinggi dan menetapkan prioritas tindakan yang paling mendesak. Menentukan prioritas mitigasi. Setelah hasil PHA dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah menentukan urutan prioritas mitigasi. Risiko dengan kategori tinggi harus ditangani terlebih dahulu melalui langkah teknis atau administratif yang spesifik. Sementara risiko menengah dapat dijadwalkan untuk perbaikan dalam jangka pendek atau menengah,
dan risiko rendah cukup dipantau untuk memastikan kondisinya tetap terkendali. Kriteria penentuan prioritas. Penentuan prioritas mitigasi tidak boleh dilakukan secara subjektif, melainkan berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur. Kriteria umum mencakup tingkat dampak yang mungkin terjadi, efektivitas kontrol existing, serta kesiapan teknis dan sumber daya organisasi. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap keputusan mitigasi bersifat objektif, transparan, dan mendukung pencapaian tujuan keselamatan proses secara menyeluruh. Jenis-jenis tindakan mitigasi. Tindakan mitigasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tindakan teknis dan tindakan administratif. Mitigasi teknis mencakup langkah seperti pemasangan sistem interlock, penambahan alarm, atau redesain peralatan. Sementara mitigasi administratif dapat berupa penyusunan ulang prosedur operasi, pelatihan personel, hingga pembaruan instruksi kerja agar sesuai dengan standar keselamatan terbaru. Klasifikasi tindakan berdasarkan waktu. Setiap tindakan mitigasi dapat diklasifikasikan menurut jangka waktu pelaksanaannya, jangka pendek, menengah, dan panjang. Tindakan jangka pendek biasanya bersifat kritis dan harus segera diimplementasikan untuk mencegah potensi insiden. Sedangkan tindakan jangka panjang berfokus pada peningkatan berkelanjutan melalui perubahan desain, peningkatan keandalan sistem, atau pembaruan sistem instrumentasi keselamatan. Dokumentasi dan tindak lanjut. Semua hasil interpretasi dan tindakan mitigasi perlu didokumentasikan secara sistematis dalam sistem PHA Action Tracking. Dokumen ini mencantumkan setiap rekomendasi lengkap dengan penanggung jawab, status pelaksanaan, serta tenggat waktu penyelesaian. Melalui pemantauan rutin, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tindakan korektif benar-benar dilaksanakan sesuai rencana dan tidak berhenti hanya di atas kertas. Peran dan tim multidisiplin. Interpretasi hasil PHA tidak dapat dilakukan oleh satu disiplin ilmu saja karena karakteristik risiko proses yang kompleks, keterlibatan berbagai pihak seperti tim proses, operasi, instrumentasi, pemeliharaan, dan K3 akan menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh dan akurat. Kolaborasi multidisiplin ini juga membantu menghasilkan rekomendasi mitigasi yang lebih realistis, dapat diterapkan, dan selaras dengan kondisi operasional di lapangan. Integrasi ke sistem operasional. Hasil PHA sebaiknya tidak berhenti sebagai laporan analisis, tetapi harus diintegrasikan langsung ke dalam sistem operasional perusahaan. Integrasi dilakukan melalui pembaruan Standard Operating Procedure (SOP), sistem izin kerja, dan program inspeksi rutin. Dengan demikian, hasil analisis risiko menjadi bagian dari aktivitas operasional sehari-hari dan memastikan penerapan keselamatan proses secara konsisten di seluruh level organisasi. Hubungan dengan sistem manajemen perubahan MOC. Setiap rekomendasi PHA yang berpotensi menyebabkan perubahan pada desain, prosedur, atau peralatan harus dikelola melalui sistem Management of Change MOC. Proses ini menjamin bahwa setiap modifikasi dilakukan secara terkendali dengan penilaian risiko yang memadai sebelum diterapkan. Dengan penerapan MOC yang baik, organisasi dapat mencegah munculnya risiko baru yang tidak teridentifikasi akibat perubahan sistem atau prosedur. Hubungan dengan sistem istimewa. Banyak hasil PHA yang berkaitan langsung dengan sistem kontrol dan proteksi otomatis. Interpretasi yang tepat membantu menentukan kebutuhan Safety Instrumented Function (SIF) dan menilai Safety Integrity Level (SIL) yang sesuai dengan risiko proses. Melalui evaluasi ini, sistem instrumentasi dapat dioptimalkan untuk memberikan lapisan perlindungan yang andal terhadap bahaya proses dan mencegah terjadinya insiden kritis. Integrasi dengan program pemeliharaan.
Temuan PHA dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pemeliharaan berbasis risiko risk-based maintenance. Komponen atau peralatan dengan risiko tinggi seperti relief valve, sensor tekanan, dan control loop harus mendapat prioritas inspeksi dan pemeliharaan yang lebih ketat. Pendekatan ini meningkatkan keandalan sistem, memperpanjang umur peralatan, serta mencegah kegagalan berulang yang dapat memicu kecelakaan. Pemanfaatan untuk pelatihan dan kompetensi. Hasil PHA juga memiliki nilai edukatif yang tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai materi pelatihan bagi operator, teknisi, dan pengawas. Melalui studi kasus nyata dari hasil analisis, peserta dapat memahami secara langsung potensi bahaya, mekanisme kegagalan, serta langkah pengendalian yang tepat. Penggunaan hasil PHA dalam pelatihan membantu menumbuhkan budaya keselamatan yang berbasis pada pemahaman dan pengalaman nyata di lapangan. Komunikasi hasil PH. Hasil PH harus dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui rapat keselamatan, toolbox meeting, atau sesi briefing rutin dengan format yang mudah dipahami. Komunikasi yang terbuka dan jelas memastikan bahwa setiap pekerja mengetahui potensi bahaya di area kerjanya serta memahami peran masing-masing dalam menjaga keselamatan proses. Evaluasi efektivitas mitigasi. Setelah tindakan mitigasi diterapkan, evaluasi efektivitas menjadi langkah penting untuk memastikan hasilnya sesuai harapan. Evaluasi dapat dilakukan melalui audit internal, simulasi operasional, atau uji fungsional terhadap sistem proteksi yang telah dipasang. Data hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan lanjutan atau penyesuaian strategi mitigasi agar sistem keselamatan tetap efektif dalam jangka panjang. Studi kasus sistem fluida. Dalam sistem pemanasan fluida bertekanan, hasil PHA menemukan potensi overpressure akibat kegagalan kontrol suhu. Berdasarkan interpretasi hasil, tim memasang alarm suhu tinggi serta interlock otomatis untuk shutdown sistem jika suhu melebihi batas aman. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat risiko berkurang signifikan, keandalan sistem meningkat, dan keselamatan operasi terjaga lebih baik dari sebelumnya. Pembelajaran dari kasus sistem pemanasan fluida menunjukkan pentingnya penerapan hasil PHA dalam tindakan nyata, bukan hanya analisis di atas kertas. Kombinasi antara pengendalian teknis seperti interlock dan penguatan prosedur operasi terbukti sangat efektif dalam mengurangi potensi kecelakaan. Langkah cepat dan terkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi PHA menjadi kunci dalam menjaga integritas sistem dan keselamatan pekerja. Tinjauan berkala dan revalidasi. PHA bukanlah kegiatan satu kali, melainkan proses berkelanjutan yang harus ditinjau ulang secara periodik. Biasanya setiap 5 tahun atau setelah perubahan besar dalam sistem. Revalidasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi aktual di lapangan masih sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam analisis awal. Dengan melakukan tinjauan berkala, organisasi dapat memastikan bahwa pengendalian risiko selalu relevan, efektif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi maupun regulasi. Penutup dan kesimpulan, interpretasi hasil PHA merupakan tahapan strategis dalam menjaga keberlanjutan keselamatan proses industri. Tanpa analisis lanjutan dan penerapan hasilnya, seluruh upaya identifikasi bahaya hanya akan menghasilkan dokumen tanpa manfaat nyata. Organisasi yang unggul adalah yang mampu mengubah hasil analisis menjadi tindakan preventif, peningkatan sistem, dan budaya keselamatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.